Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore tergantung kapan Anda melihat video ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027 jurusan manajemen, mahasiswa dari Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan dunia usaha saat ini, khususnya dalam pengelolaan hubungan pelanggan atau yang biasa dikenal dengan istilah CRM, yaitu Customer Relationship Management. Nah, judul presentasi saya hari ini ialah Implementasi CRM pada UMKM Studi Kasus Kedai Kopi Simpang Jelutung, Kota Jambi. Video ini saya buat sebagai bahan dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Latar belakang dari video ini adalah di mana Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan strategis yang digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Dalam dunia usaha, terutama yang bergerak di sektor jasa seperti kedai kopi, CRM itu menjadi penting karena pelanggan itu bukan hanya pembeli, melainkan aset yang menentukan keberlanjutan usaha. Nah, kedai kopi Simpang Jelutung ini sebagai salah satu UMKM di Kota Jambi yang sedang berusaha menerapkan sistem CRM meskipun secara sederhana. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, melalui studi kasus ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai latar belakang penerapan CRM di UMKM serta tantangan yang dihadapi, manfaat yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk implementasi yang lebih optimal. Ini saya akan menjabarkan tentang tantangan sebelum dan sesudah CRM diterapkan, di mana sebelum CRM diterapkan, kedai kopi Simpang Jelutung itu menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan data pelanggan dan layanan. Nah, salah satunya adalah tidak adanya sistem database pelanggan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa pelanggan tetap mereka, bagaimana kebiasaan pembelian mereka, atau preferensi mereka terhadap menu tertentu. Nah, selain itu, interaksi yang terbangun dengan pelanggan itu masih bersifat umum dan tidak personal. Misalnya, semua pelanggan itu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya penyesuaian berdasarkan kebiasaan atau preferensi mereka. Nah, setelah sistem CRM itu mulai diterapkan, muncullah tantangan-tantangan baru yang bersifat teknis maupun sumber daya. Nah, tantangan yang pertama yaitu karyawan itu memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi CRM, terutama jika mereka tuh belum terbiasa untuk menggunakan perangkat digital dalam kegiatan sehari-hari mereka. Nah, yang kedua yaitu fitur-fitur yang tersedia pada sistem CRM yang digunakan itu masih sangat terbatas. Apalagi jika kita tuh menggunakan versi CRM gratis atau platform sederhana. Nah, yang ketiga yaitu adanya keterbatasan dana dan juga pelatihan. Ini juga menjadi kendala tersendiri di mana UMKM itu seringkali tidak memiliki anggaran khusus untuk pelatihan atau upgrade teknologi. Sehingga kita tuh perlu mencari alternatif yang lebih efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur dasar CRM dan peranannya dalam mengatasi tantangan. Di mana meskipun terdapat berbagai kendala, CRM memiliki sejumlah fitur dasar yang sangat bermanfaat untuk membantu UMKM dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif. Nah, beberapa fitur utama yang relevan antara lain yaitu manajemen kontak, di mana fitur ini memungkinkan penyimpanan data pelanggan secara terstruktur seperti nama, nomor telepon, preferensi minuman, atau tanggal kunjungan terakhir. Nah, dengan informasi ini, pemilik kedai itu dapat mengenali pelanggan tetap dan memberikan layanan yang lebih personal. Yang kedua itu ada pelacakan interaksi, di mana melalui fitur ini, kedai dapat mencatat interaksi sebelumnya seperti komplain, masukan, atau permintaan khusus dari pelanggan. Nah, hal ini tuh akan membantu untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan penjualan, di mana CRM itu juga memungkinkan pemilik usaha untuk memantau tren pembelian, menu yang paling laris, serta kesempatan untuk melakukan upselling, seperti menawarkan topping tambahan atau menu baru yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, ketiga fitur ini, meskipun itu sederhana, ini akan dapat membantu membangun sistem layanan yang lebih efisien dan berbasis data.
Manfaat dari penggunaan CRM, di mana penggunaan CRM meskipun sederhana itu sudah mulai menunjukkan manfaat yang nyata bagi kedai kopi Simpang Jelutung. Nah, manfaat yang paling utama adalah peningkatan retensi pelanggan. Artinya, pelanggan itu cenderung kembali lagi karena merasa diperhatikan dan dilayani dengan lebih baik. Misalnya, pelanggan yang suka minuman tertentu itu bisa langsung ditawari menu favoritnya ketika datang. Nah, ini akan menciptakan pelayanan yang menyenangkan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Nah, dengan adanya data yang tercatat secara otomatis, pemilik kedai itu tidak perlu lagi mencatat secara manual dan proses pelayanan itu menjadi lebih cepat dan terorganisir. Contohnya saat kedai sedang ramai, itu kan staf bisa dengan mudah ya mengakses data pelanggan dan menyederhanakan proses pesanan. Nah, dan manfaat yang ketiga ialah peningkatan kualitas layanan pelanggan. Nah, dengan mengenal pelanggan lebih dalam, itu staf bisa memberikan pendekatan yang lebih personal, menciptakan hubungan yang lebih erat antara usaha dan pelanggan. Selain adanya manfaat penggunaan CRM, tentu saja tidak semua proses berjalan mulus. Dalam praktiknya, penggunaan CRM di UMKM itu tetap menghadapi sejumlah kendala. Antara lain yang pertama yaitu anggaran yang terbatas. Banyak UMKM itu tidak memiliki anggaran khusus untuk berlangganan aplikasi CRM yang berbayar. Akibatnya, mereka itu mengandalkan versi gratis yang fiturnya itu masih terbatas. Nah, yang kedua itu adanya kebutuhan akan pelatihan staf, di mana tidak semua staf itu langsung memahami cara menggunakan CRM, dibutuhkan pelatihan bahkan untuk fitur dasar sekalipun. Yang ketiga itu keterbatasan teknologi, di mana versi gratis atau open source dari CRM itu seringkali tidak memiliki fitur lengkap seperti integrasi dengan aplikasi kasir, otomatisasi promosi, atau analisis data lanjutan. Namun, kendala ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Nah, dengan strategi yang tepat, UMKM itu tetap bisa memperoleh manfaat optimal dari CRM. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa ada kendala dalam penggunaan CRM. Nah, tentunya itu harus ada rekomendasi untuk memaksimalkan penggunaan CRM, di mana agar CRM itu dapat digunakan secara maksimal, ada beberapa langkah dan strategi yang bisa diterapkan oleh UMKM, khususnya oleh kedai kopi Simpang Jelutung. Yang pertama yaitu gunakan CRM gratis. Nah, beberapa platform seperti HubSpot, Zoho CRM, atau Bitrix24 itu menyediakan CRM versi gratis yang cukup mumpuni untuk kebutuhan dasar UMKM. Yang kedua yaitu pencatatan manual sebagai awal, di mana jika belum siap menggunakan sistem digital sepenuhnya, pencatatan pelanggan tetap bisa dimulai secara manual, lalu perlahan-lahan diintegrasikan ke sistem digital. Yang ketiga yaitu program loyalitas sederhana. Misalnya, pelanggan yang membeli 10 kali itu akan mendapatkan 1 kopi gratis. Ini akan mendorong pelanggan untuk kembali sekaligus memperkenalkan sistem reward. Yang keempat yaitu pelatihan internal, di mana melibatkan staf dalam proses pelatihan internal ini akan sangat penting agar mereka merasa dilibatkan dan mampu mengoperasikan sistem itu secara mandiri. Yang kelima yaitu evaluasi berkala, di mana setiap 3 hingga 6 bulan itu perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem CRM. Apakah sudah meningkatkan kepuasan pelanggan, apakah perlu ditambah fiturnya. Nah, langkah-langkah ini itu bisa kita lakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kapasitas serta kebutuhan usaha. Dapat disimpulkan bahwa CRM bukanlah hal yang hanya bisa diterapkan oleh perusahaan besar. UMKM pun sangat bisa, bahkan sangat perlu mengimplementasikan CRM untuk meningkatkan daya saing. Nah, dalam konteks kedai kopi Simpang Jelutung, CRM itu menjadi alat bantu yang strategis untuk mengenali pelanggan, meningkatkan pelayanan, serta memperkuat loyalitas. Nah, meskipun terdapat keterbatasan dalam hal teknologi, dana, dan sumber daya manusia, dengan pendekatan yang tepat, manfaat CRM itu tetap bisa dirasakan. Yang terpenting adalah memulai dari hal yang sederhana seperti pencatatan data pelanggan dan pemberian layanan yang lebih personal, lalu berkembang seiring waktu sesuai kebutuhan usaha. Demikian video presentasi saya kali ini mengenai studi kasus implementasi CRM pada UMKM. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam mengelola bisnis di sektor UMKM. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua. Apabila ada pertanyaan mengenai materi, bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah. Saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan. Sampai ketemu di
video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.